Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil asesmen 2 kami yang sudah kami kerjakan sejauh ini terkait REST API. Di sini saya berempat, saya sendiri Bagas Permana dan rekan saya. Saya Raja Surya Sinaga. Saya Rahmadini dan saya Akania Isabella. Nah, baik, lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas yang kami kerjakan. Jadi di sini kami mengerjakan tugas pakai lost and found items yang dimana ini aplikasi buat mahasiswa untuk melakukan barang hilang dan ditemukan secara efisien yang berbasis mobile sama website. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen database yang digunakan dalam proses pembuatan REST API ini. Jadi dalam proses pembuatan API ini kami menggunakan tabel beberapa database returns, ini tabel returns, lalu tabel items, berikutnya ada tabel notifikasi, lalu berikutnya ada tabel users, dan yang terakhir tuh tabel claims. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan Postman, namun sebelum itu eh, saya sendiri itu mengerjakan bagian API barang hilang dan juga eh, kembalikan barang atau return item. Lalu berikutnya rekan saya Raja Surya mengerjakan. Saya mengerjakan klaim barang. Saya Rahmadini mengerjakan API untuk barang ditemukan. Dan saya Akania Isabella mengerjakan REST API notifikasi. Baik, jadi kami mengambil 5 API. Yang pertama itu terkait barang ditemukan, yang kedua API barang yang hilang, lalu yang ketiga itu API tentang klaim barang, yang keempat itu API tentang kembalikan barang, sama yang terakhir itu API notifikasi. Di sini saya mulai untuk menjelaskan API yang saya bangun. Di sini API untuk barang yang hilang. Jadi dalam API ini menampilkan format JSON barang-barang yang memiliki kategori lost atau hilang. Di sini mulai dari yang pertama ini panduan menggunakan metode get. Di sini dia menampilkan panduan terkait eh, API-API yang lain untuk akses API yang lain. Berikutnya ini ada API register menggunakan metode post fungsinya. Di sini saya coba untuk melakukan register. Dia nanti akan terregistrasi. Oh, di sini error. Tambahkan ini. Nah, di sini untuk API untuk fungsi endpoint register. Lalu di endpoint berikutnya, endpoint login, ini menggunakan metode post, yang dimana kita tinggal login eh, email yang sudah terdaftar sebelumnya. Nanti di sini akan muncul token. Lalu berikutnya ada endpoint logout. Di sini kita bisa melakukan logout dengan cara menggunakan tokennya. Nah, seperti ini, lalu berhasil untuk logout. Berikutnya ada endpoint item loss. Nah, di endpoint ini fungsinya untuk menampilkan barang-barang yang memiliki kategori hilang. Saya contohkan di sini untuk menjalankannya. Nah, di sini terlihat datanya menampilkan format JSON untuk kategori barang hilang. Seperti itu. Lalu berikutnya ada endpoint search item. Di sini menggunakan metode get. Di sini saya menggunakan value-nya kacamata. Saya mencoba mencari kacamata. Di sini langsung muncul untuk mengarahkan ke barang yang kacamata, namanya kacamata. Berikutnya ada endpoint details lost item. Nah, ini untuk memberikan detail lebih kepada barang yang ingin dicari. Misalkan dengan ID barang 81, dia akan menampilkan detail untuk barang spesifik tersebut. Berikutnya ada endpoint buat nambah barang, barang hilang. Di sini saya mengisi form datanya. Di sini coba saya aplikasikan T123. Nah, di sini langsung akan nampil untuk menambahkan barang hilang, menambahkan barang dan kategori hilang. Lalu berikutnya ada endpoint update lost items. Di sini saya mencoba, di sini fungsinya buat
nge-update JSON barang yang sudah ada sebelumnya, misalkan ingin diperbarui kolom-kolomnya. Sini saya coba untuk update dengan ID 87 seperti ini. Di sini saya ubah ke station 2 untuk namanya sama kategorinya tuh eh, saya coba untuk jadi testing. Saya coba testing. Seperti ini, nanti dia akan langsung terubah. Berikutnya yang terakhir ada endpoint delete. Nah, ini untuk menghapus barang-barang sesuai ID-nya. Di sini saya coba menghapus ID 87, seharusnya dia langsung hilang. Oke, berhasil, berhasil dihapus. Berikutnya saya ingin menceritakan tentang API return. Di sini sama juga seperti sebelumnya ada endpoint panduan, register, login, logout. Nah, di sini masuk ke endpoint return, return lost items. Di sini cara penggunaannya itu kita seperti mau ngembaliin barang sesuai laporan yang ingin kita kembalikan barangnya. Di sini contoh saya ingin ngembaliin barang yang ID-nya itu 86. Saya kembaliin. Om, coba sebentar, saya coba untuk ID 84 return. Nah, di sini kita berhasil membuat eh, laporan ingin ngembaliin barang. Di sini masih pending. Berikutnya, ini ada endpoint list return all items. Ini metodenya get. Jadi sini memperlihatkan eh, laporan-laporan barang yang statusnya itu dikembalikan. Seperti itu. Berikutnya ada endpoint list return user. Ini menampilkan eh, laporan yang dibuat oleh user yang login ini. Jadi misalkan saya coba. Nah, tadi saya barusan membuat beberapa laporan sehingga tampil seperti ini. Berikutnya, ini untuk endpoint detail return user. Di sini juga memperlihatkan detail yang kita laporin sebelumnya. Sini saya coba ID 6. Oh, tidak ada. Tunggu sebentar. Di sini ID 7. Saya coba ke ID 7. Harusnya dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini menampilkan detail dari laporan user tersebut. Berikutnya ada update returns item. Nah, di sini misalkan laporan kembalikan barang itu yang salah, kita bisa melakukan edit. ID-nya 8. Nah, jadi kita akan mengubah statusnya. Bisa juga statusnya diubah menjadi phone seperti ini. Nah, lalu misalkan paling. Nah, jadi dia nanti bakal ngeklaim. Berikutnya ada endpoint delete. Nah, di sini kita saat ingin menghapus laporan kita buat sebelumnya, kita bisa menghapus pengajuan berdasarkan ID-nya. Nah, ID 8, di sini dia akan langsung terhapus. Mungkin itu saja dari API yang sudah saya buat, dua API tersebut. Berikutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya Raja untuk API lainnya. Ah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang REST API, eh, tentang claims. Nah, di sini tuh terdiri dari API panduan dengan metode get, lalu ada register dengan metode get, lalu login dengan metode get, lalu login dengan metode post, sorry, logout dengan metode post juga, lalu ada claim post items dengan metode post, lalu ada list claim all items dengan metode get, lalu ada list claim user dengan metode get, lalu ada detail claim dengan metode get, dan update dengan metode get, lalu ada update dengan metode put, dan delete dengan metode delete. Dan di sini saya akan langsung menjelaskan dari API login. Sebelum
sebelum sebelum user ingin membuat klaim barang, dia harus login terlebih dahulu. Nah, di sini user dengan ID 41 sudah login. Lalu token yang di, digunakan di sini itu untuk mengklaim ketika kita berada di API Claim Pons Items. Nah, di Claim Pons Items ini, guys, sini menggunakan metode POS. Nah, di sini klaim token yang dari login tadi dimasukkan ke auto region, lalu dimasukkan agar eh, agar user bisa mengklaim barang yang ingin diklaimnya. Ini contohnya dia ingin mengklaim barang dengan ID 82. Oke, lalu ada lanjut ke list claims all items. Nah, di sini menggunakan metode get. Nah, di sini tuh di list claim di list claims all items itu adalah items-items yang telah diklaim oleh user. Eh, items-items yang diklaim yang telah diklaim semuanya. Berikut ini ya. Lalu ada di list claim user ini, di list claim user ini artinya dia hanya menampilkan klaim yang dibuat oleh user. Berikut ini ya. Coba desain ya. Oke, oke. Dia menampilkan claims yang telah dilaporkannya tadi. Nah, di detail claim user ini menampilkan detail-detail eh pakai token itu guys. Nah, di detail claim user ini dengan metode get dia menampilkan eh, klaim yang di apa tuh di diklaim oleh user sebelumnya, user dari klaim tadi dengan ID 42 dan item ID-nya itu 82. Lalu di metode update di API update ini, nah di sini menggunakan metode put. Nah, di sini jika user ingin mengupdate klaimnya, dia bisa langsung ke bagian body lalu bisa mengklik di form data atau di raw JSON. Nah, di sini user bisa mengganti klaimnya. Coba contoh ganti guys. Jadi kata-katanya update. Ketika desain, oh, nah maka dia akan terupdate pending. Ah, maka ah, ini akan terupdate, statusnya akan terupdate. Lalu di delete claim user ini, user bisa mendelete apa yang telah diklaimnya. Contohnya ketika desain, nah user mendelete klaim dengan ID 39. Nah, mungkin itu saja API yang yang saya buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya mengerjakan REST API untuk barang yang ditemukan. Di sini menggunakan metode get, push, get, put, post, sama delete.
Sebelum melaporkan barang yang ditemukan, user harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan metode POS. Di sini token di sini digunakan untuk melakukan POS barang, eh, update sama delete. Selanjutnya ada metode get menampilkan daftar semua barang yang ditemukan. Eh, maaf, yang ini. Selanjutnya ada detail barang yang ditemukan yang ini. Di sini semua barang yang ditemukan. Dan selanjutnya ada metode POS untuk tambah barang yang ditemukan dengan menggunakan token login yang tadi. Dengan memasukkan body, berhasil dibuat dengan ID 15. Selanjutnya ada metode put untuk update barang yang ditemukan dengan item name berubah jadi KTM, aksesoris dengan ID ID dengan ID 15. Dengan ID 15. Nah, yang tadi berubah jadi item name jadi KTM. Dan selanjutnya ada hapus barang temukan dengan menggunakan metode delete. Menggunakan token yang tadi, yang login. Item not found karena item 13 sudah tidak ada. Selanjutnya ganti item 15. Nah, item berhasil dihapus dengan ID 15 dan item name KTM. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bagian saya yaitu restitusi. Mana sini bisa akan melakukan login. Kemudian, saya, nah, di sini mendapat token baru. Lalu di sini ada get di mana ini data data yang notifikasi dari user. Nah, ini adalah data yang notifikasi dari user. Kemudian di sini ada metode POST yang digunakan untuk mengidentifikasi nanti berisi prediksi dan dikirim dan barang yang ditemukan. Lalu selanjutnya ada metode put yang digunakan untuk membaca notifikasi yang dimana risiko berhasil diperiksa. Jika sudah berhasil diperiksa, status akan berubah menjadi read. Selanjutnya adalah notifikasi pada metode delete. Karena ini mencoba untuk delete ID barang pada ID barang 3. Dan ini adalah message notifikasi dihapus. Sekian dari Baik, karena sudah semuanya, mungkin dari itu presentasi untuk kami kelompok 5. Jika ada yang masih kurang atau kesalahan kata lainnya, mohon maaf untuk dimaafkan. Mohon untuk dimaafkan. Baik, sekian saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Atas perhatiannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Arigato.